Alhamdulillah, di awal bulan Mulud ini, di bulan Rabiul Awal ini, ya, alhamdulillah kita sudah masuk hari ini, beberapa hari ini kita sudah masuk ke bulan Mulud, Pak, bulan Rabiul Awal, bulan yang di dalamnya itu terdapat sejarah yang sangat besar bagi umat Islam, yakni di sana ada kelahiran Nabi kita yang mulia, yakni Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya, sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, patut berbangga, patut berbangga kita masuk terakhir di era, di masanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Patut berbangga karena Nabi Muhammad sebagai Khatimul Anbiya, Nabi yang terakhir, penutup dari seluruh nabi-nabi yang ada, yang tidak ada lagi nabi setelah beliau, itu banyak mendapatkan kemuliaan-kemuliaan atau keutamaan-keutamaan yang tidak diberikan oleh umat-umat Nabi yang sebelumnya. Umat Nabi yang sebelumnya itu patut kita syukuri, patut kita syukuri. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri akan apa yang sudah Allah tetapkan melalui sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi atau perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau manusia kita di sini, bukan di dunia ini, itu macam-macam penghargaan, Pak. Penghargaan kita terhadap orang yang kita muliakan, orang yang kita anggap sangat berjasa kepada kita, itu macam-macam penghargaannya. Terutama ya macam-macam ya, dari berbagai macam profesi. Kalau pejuang ya, biasanya pejuang-pejuang kemerdekaan itu penghargaannya atas perjuangannya, atas usahanya bagi kemerdekaan negeri ini, itu macam-macam penghargaannya. Ada yang dibikinin patung gitu ya, ada yang dicetak dalam bentuk uang gitu ya, pahlawan-pahlawan kemerdekaan itu. Ada yang diabadikan dalam bentuk macam-macam. Ada yang namanya ditulis di jalanan, Wall of Fame itu yang di Amerika sana gitu ya. Tapi kalau bicara masalah Wall of Fame itu ada satu, itu kan penghargaan yang ada di sana, di Amerika sana, bagi orang yang dianggap berpengaruh atau berprestasi, itu ditulis namanya di jalan, Pak. Di jalan, di lantai ditulis namanya. Di situ ada banyak macam-macam artis-artis terutama tuh banyak ditulis. Tapi ada satu nama yang namanya tuh gak di bawah, Pak. Namanya tuh gak ditulis di bawah. Siapa, Pak? Muhammad Ali. Ya, Muhammad Ali yang dengan prestasinya itu dianggap berprestasi oleh masyarakat besar atau oleh Amerika Serikat sana, tapi dia namanya itu nggak ditulis di bawah. Yang lain semua ditulis di bawah. Seluruh artis misalnya yang dianggap mempunyai prestasi ditulis di bawah semua. Tapi khusus nggak ada lagi lagi. Khusus Muhammad Ali petinju itu namanya nggak di bawah, di atas, di tembok. Kenapa? Karena di situ ada nama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Sedemikian Amerika yang mayoritas non Muslim itu pun menghargai. Itu
itu pun menghargai, bahkan ada sebuah nama, menghargai nama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita gimana? Sebagai umatnya yang ngaku umat Nabi Muhammad yang pengen mendapatkan syafaat, bagaimana cara kita berterima kasih kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita memuliakan, cara kita memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan mereka sendiri yang kafir sendiri, orang non-muslim itu sedemikian tinggi menghargai Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Allah ngajari, Allah ngajarin dalam Al-Quran yang sering kita bacakan, yang sering kita dengar, alhamdulillah gimana? Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, di ayat itu ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di situ ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, di situ dari ayat yang kita baca barusan, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersolat, untuk sering-sering membaca sholawat. Karena Allah dan juga malaikatnya bukan sering, tapi setiap saat, Pak. Setiap saat sering kita ingatkan, sering kita bahas. Bahasanya Allah dan juga malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Setiap saat, setiap detik itu bersolat. Innalladzina amanu wa orang yang beriman shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka bersolat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama, kenapa kita mesti bersolawat? Karena memang itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain sih Allah bersolawat? Ngapain sih malaikat bersolawat? Ini salawatnya malaikat, salawatnya Allah, dan salawatnya kita itu maknanya beda. Jadi kita sibuk. Yang kedua, hal yang terkandung dari ayat tersebut adalah Allah mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara kita memuliakan, bersyukur terhadap perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tadi udah kita singgung. Kalau orang lain, kalau dari umat lain, kalau sebagaimana manusia itu menghargai atau menghormati seseorang, itu dibuat patung, dibikin cadangan dalam bentuk uang, perangko, dan juga yang lain-lainnya, gitu ya. Nah, ini Allah ajarkan kepada kita semua sebagai umat Islam bagaimana cara kita menghormati dan memuliakan Nabi kita dan Muhammad SAW, yakni dengan cara bersolawat. Dengan cara bersolawat. Jadi salah satu tujuan kita bersolawat adalah kita berterima kasih dan memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau apalagi tujuan kita bersolawat? Tujuan kita bersolawat adalah kita apa? Kita memohon keberkahan, memohon keberkahan kepada Allah dengan wasilah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tadi, sekarang apa sih makna atau arti dari salawat? Makna salawat itu sendiri apa? Ada yang tahu? Apa sih salawat? Kita nyebut salawat. Apa sih salawat itu? Ya. Jadi salawat itu adalah bentuk jamak. Bentuk jamak itu apa ya? Bentuk banyak. Kalau di kata bahasa itu kan, kalau di bahasa Arab itu ada bentuk mufrad, ya, ada bentuk musana, ada juga bentuk jamak. Nah, bentuk jamak itu bentuk banyak. Mufrad dari salawat itu apa? Kata tunggal dari salawat itu apa? Kata tunggal dari salawat adalah as-sholat. Sholat, sholatani, sholawat.
di sana sudah ngerti. Sholat itu jamaah apa mufrad, sholatnya itu bentuk keduanya, sholawatan itu bentuknya sama banyak. Jadi yang dimaksud dengan sholat adalah banyak-banyak sholat. Nah, sekarang sholat itu artinya sendiri itu apa? Sholat sendiri artinya dalam bahasa adalah artinya doa. Kalau kita sholat, hakikat sholat itu adalah doa. Sholat adalah doa. Jadi makna sholat ini di Al-Quran itu macam-macam. Salah satunya adalah doa. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka kalian bermohonlah kepada Allah bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Sholat itu dimaknai dengan doa. Nah, itu doa. Makanya ketika kita sholat itu diperbolehkan kita berdoa. Cuma doa yang memang diperbolehkan dengan tata cara yang khusus. Jadi selain doa-doa yang memang diharuskan dibaca ketika kita sholat, ya macam-macam doanya itu yang disunahkan di sana. Ada doa ketika tidak, doa ketika duduk di antara dua sujud, banyak doa-doa di sana. Nah, ketika kita sholat pun boleh kita berdoa selain doa-doa yang memang sudah diajarkan. Nah, ketika doa itu berbahasa Indonesia, boleh kita baca, tapi harus di dalam hati, tidak boleh diucapkan. Tapi kalau kita bisa bahasa Arab, walaupun doa itu tidak tertulis, doa itu tidak ada di Quran ataupun hadis, boleh kita pakai disuarakan, tapi harus dengan bahasa. Nah, kembali lagi ke sholawat. Itu kenapa berarti itu? Ya, kembali ke sholawat. Jadi sholawat itu artinya doa, Pak. Ya, artinya doa. Artinya doa keselamatan. Tadi seperti bilang Pak Suparman, selamat gitu ya. Jadi makna dari sholawat itu adalah doa. Ya, adalah doa. Sekarang apa boleh sih sholawat itu kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW? Ya kan? Boleh nggak kita bersalawat kepada selain kita tujukan kepada selain Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Buat orang tua, Allahumma sholli ala Edam Sobari, orang tua saya. Allahumma sholli ala Ustaz Fahrul misalnya. Allahumma sholli ala Ustaz Jilul Edet misalnya gitu. Boleh nggak Pak? Kira-kira kita bersalawat kepada selain Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat terkait kebolehan kita bersalawat kepada selain Nabi Muhammad SAW. Setidaknya ada 3 pendapat di sana. Ada 3 pendapat terkait tadi salawat kepada selain Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu ada yang melarang. Nggak boleh. Ya, salawat itu hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena yang disematkan, yang diberikan gelar Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad itu hanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad SAW. Itu di situ apa? Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan Sallallahu Alaihi Wasallam. SAW. Jadi yang disematkan gelar itu Sallallahu Alaihi Wasallam hanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Nabi-Nabi lain apa gelarnya? AS alaihi salam. Kepada para sahabat apa gelarnya? Para sahabat
radhiyallahu anhu. Kalau kita AMM nanti, almarhum. AMM. Almarhum. Ya, itu pendapat yang melarang. Jadi pendapat yang pertama adalah yang melarang salawat kepada selain Nabi Muhammad SAW. Yang pendapat yang kedua itu adalah pendapat yang membolehkan. Ya, salawat itu tadi. Salawat ada artinya doa. Doa boleh kepada siapa aja, kata ulamanya membolehkan. Kepada siapapun itu diperbolehkan untuk salawat. Jadi salawat kepada tadi yang sudah saya sampaikan, pada orang tua, kepada orang-orang yang kita anggap mulia, itu diperbolehkan. Kita menyampaikan salawat kepada mereka. Karena arti dari salawat itu sendiri adalah doa. Nah, yang terakhir ini adalah jalan tengah dari keduanya. Ya. Jalan tengah dari keduanya, dari yang melarang dan juga yang membolehkan. Ya. Dari yang melarang dan juga membolehkan. Jadi ini yang jalan tengah ini itu ada syaratnya. Syaratnya adalah boleh disampaikan salawat kepada selain Nabi Muhammad asal dengan menyertakan salawat kepada Nabi Muhammad terlebih dahulu. Contohnya apa? Ya saya kita baca Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Itu juga ada kayak gitu. Ya Allah, limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya dan juga sahabatnya. Keluarga sama sahabat itu Nabi bukan? Bukan. Keluarga Nabi Muhammad bukan. Karena ada Nabi selain Nabi, setelah Nabi Muhammad nggak ada lagi. Para sahabat bukan Rasul, bukan Nabi. Tapi kita diajarkan apa? Diajarkan salawat kepada keluarga dan juga kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Cuma dengan cara apa? Dengan cara tadi menyebutkan atau menempatkan salawat itu kepada Nabi Muhammad terlebih dahulu, baru kepada yang lainnya selain Nabi Muhammad SAW. Gitu kan? Itu yang sering kita baca sampai dengan saat ini. Maka tadi, itu kita bersolawat. Jadi jalan tengahnya adalah boleh sholawat itu disampaikan kepada selain Nabi Muhammad asal kita menempatkan Nabi Muhammad terlebih dahulu ketika bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa ila walidayya, kepada orang tua aku ya Allah, wa ila jami'il ustadi, kepada seluruh guru-guruku ya Allah, limpahkan salawat kepada mereka ya Allah. Harus membawa Nabi Muhammad terlebih dahulu. Jadi itu ada tiga Pak. Ada tiga pendapat terkait diperbolehkannya kita selawat kepada selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beberapa hal terkait salawat. Karena memang amalan ibadah salawat ini unik Pak. Ya, unik. Ya. Kenapa unik? Karena ya mungkin saya kita dapat dari dulu kita. Ketika Allah menyuruh kita untuk sholat, Allah nggak sholat. Ketika Allah menyuruh kita zakat, puasa, Allah nggak puasa. Allah nggak sedekah. Tapi ketika Allah menyuruh kita untuk sholawat, Allah mencontohkan. Bahkan malaikatnya pun diajak untuk bersholawat. Bahkan satu-satunya amal ibadah
yang nggak mungkin nggak diterima sholawat. Sholawat adalah satu-satunya ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti. Baik itu dikerjakan secara khusyuk ataupun dikerjakan secara tidak khusyuk ataupun lalai, atau ngomong aja, atau rak aja misalnya gitu, sambil bercanda, sambil nyanyi, kita bersolawat, itu tetap bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sampai kepada Nabi kita dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai, apalagi ketika itu dikerjakan secara khusyuk, secara hikmat, itu nilainya amat sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak khusyuk aja, asal-asalan aja, itu bernilai ibadah. Ganjarannya tadi. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allah angkat derajatnya 10 derajat. Allah hapus 10 keburukan. Allah ampuni dosa-dosanya 10 dosa. Sedemikian tinggi fadilah dari sholawat tersebut. Itu apabila kita laksanakan, kita kerjakan tidak dalam keadaan khusyuk, biasa-biasa aja, bahkan asal-asalan, tetap mendapatkan keutamaan itu. Apalagi itu apabila dikerjakan dalam kondisi khusyuk, kita ingat, kita benar-benar membayangkan Rasulullah hadir di tengah kita. Kenapa dibilang hadir? Jadi ketika umat Islam, seseorang itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, saat itu juga, ketika 1 kali aja dia solawat, ketika 1 kali aja dia solawat, itu maka diutuslah satu malaikat yang akan menyampaikan salawat yang kita sampaikan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Disampaikan kepada Nabi Muhammad, saat itu juga ruh Nabi Muhammad itu dikembalikan. Bisa gitu kan? Jadi Nabi Muhammad yang sudah meninggal di sana, yang sudah dimakamkan di Masjid Nabawi sana, itu Allah kembalikan ruhnya hanya untuk menjawab salam kita, menjawab salawat kita. Nabi membalas salawat yang kita ucapkan, yang kita sampaikan. Allah kembalikan tuh ruh Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Sampai saat ini mungkin di belahan dunia sana jutaan manusia sedang bersolawat. Jadi hakikatnya Nabi Muhammad itu tidak pernah mati. Allah kembalikan ruhnya. Kembalikan ruhnya. Itu Allah untuk menjawab sholawat, membalas sholawat dari umatnya. Jadi ya seperti itu Pak. Ya seperti itu. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawatkan 10 kali. Allah angkat derajatnya 10 derajat. Allah berikan dia kemuliaan 10 kemuliaan. Allah hapus dosa-dosanya 10 dosa-dosanya. Banyak kemuliaan. Banyak kemuliaan. Harus bagaimana lagi kita tidak bisa bagaimana lagi kita tidak mencintai salawat, tidak mencintai salawat. Nggak harus dinyanyikan, nggak harus disuarakan, silakan yang penting salawat. Mau dipikirkan seperti seperti yang biasa dipikirkan, dikira salawat silakan. Mau dinyanyikan silakan, itu semuanya bermanfaat, semuanya nyampe kepada derajat Nabi Muhammad SAW. Nyampe Pak. Nyampe. Nah itu salah satu alasan kita kenapa kita bersalawat. Kita mengharapkan kepada, karena memang setiap kali kita bersalawat hakikatnya itu adalah kepada kita sendiri, ya, kepada untuk kita sendiri.
Tadi ketika Allah bersolawat, ya, ketika Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu makna solawat itu adalah sebagai rahmat, sebagai kemuliaan bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah menghargai hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan bersolawat, memuliakan Nabi Muhammad dengan bersolawat. Malaikat bersolawat, itu maknanya apa? Malaikat itu mendoakan bagi Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Salah satu fungsinya tadi kita bersyukur, berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga kita mohon keberkahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat disampaikan salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Memohon keselamatan bagi Nabi. Nabi Muhammad tak perlu membutuhkan salawat kita, Pak, untuk menjadi mulia. Setelah Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad tak perlu salawat dari malaikat, tak perlu salawat dari kita, karena Allah sudah sempurna menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya ketika kita bersalawat itu adalah untuk diri kita sendiri, ya, untuk diri kita sendiri. Salawat itu dengan berbagai macam keutamaannya yang sering kita dengarkan, ajarkan atau diajarkan oleh guru-guru kita, terutama salawat, ya, terutama salawat. Ya, jadi seperti itu. Tujuan dari salawat salah satunya adalah kita sebagai sarana bersyukur, ya, bersyukur atas perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Lalu apa lagi tujuan kita bersalawat, Pak? Salah satu alasan atau tujuan kita bersalawat adalah itu agar kita terhindar, Pak, dari sifat bakhil. Apa itu bakhil? Medit, gitu ya. Korek. Jadi kata Nabi, barang siapa yang disebutkan namaku tapi dia tidak bersalawat, maka dia disebut dengan orang yang bakhil. Al-bakhilu mayyuzka matukirtu walam yusolli alaiya. Orang bakhil itu adalah ketika disebut namaku, kata Nabi Muhammad, dan dia tidak bersolawat kepadaku. Makanya ketika kita mendengar ada orang yang menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita disunahkan untuk bersolawat. Jadi orang yang bakhil itu salah satunya adalah orang yang diem aja, Pak, ketika Nabi Muhammad disebutkan namanya. Nah, jadi seperti itu. Banyak keutamaan hal-hal yang memang alasan kenapa kita harus bersolawat. Tadi karena memang perintah Allah, karena memang kita salah satu sarana kita untuk bersyukur, ya, dan juga tadi untuk menghindari dari sifat bakhil tadi, dan juga kita kenapa kita harus bersalawat, karena memang nggak ada jaminan, nggak ada jaminan kita itu akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala dari apa yang sudah kita laksanakan, kewajiban kita. Jadi ridha Allah itu kita undang, kita dapatkan itu salah satunya adalah dengan cara kita menaati seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perintah Allah apa? Yang wajib adalah sholat yang utama, sholat, puasa, zakat, pergi haji. Itu yang wajib. Belum lagi yang sunnah-sunnah perintah Allah. Ya. Larangan Allah apa? Larangan Allah macam-macam. Ya, meninggalkan maksiat, meninggalkan di dosa itu ada dua, Pak. Dosa itu ada fahisyah, ada juga dzalamu anfusakum. Kalau dzalamu anfusakum itu dosa yang mendolimi diri sendiri, itu maksiat. Jadi dosa kita itu yang sifatnya
hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa yang tidak melibatkan orang lain itu dalam menguasai nafsu, kita nggak sholat, kita menjolimi diri sendiri, kita berbuat maksiat, alhamdulillah itu kita menjolimi diri kita sendiri. Ada juga namanya fahisha. Fahisha itu perbuatan buruk kita terhadap orang lain. Keburukan kita terhadap orang, kita membunuh, kita mencaci, kita menggibah, itu adalah fahisha. Dosa-dosa itu bisa, ya, dosa-dosa itu tadi dosa dalam mafusakum itu bisa diampuni dengan cara kita memperbanyak sholawat. Kecuali dosa kita kepada sesama, itu tetap harus kita mohon maaf kepada yang bersangkutan, ya, kepada yang bersangkutan. Nah ini sholawat ini kembali lagi salah satu upaya kita dalam cara mengundang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridha Allah itu diundang dengan cara kita menaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah dari sholat, puasa, zakat. Cuma masalahnya, apakah amal ibadah yang sudah kita laksanakan tersebut itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu kan masalahnya, Pak. Ketika kita sholat, apakah kita sudah khusyuk? Apa kita sudah cukup? Syarat dan rukun-rukunnya kadang kita juga masih belum tahu. Masih belum tahu apakah kita sudah cukup rukun kita ini atau syarat-syaratnya ini. Apakah kita nggak ada najis nih ketika kita sholat? Apakah wudu kita sudah sempurna ketika kita mau sholat? Itu banyak persyaratannya. Apakah kita ketika sholat kita khusyuk? Walaupun khusyuk bukan rukun sholat, tapi itu adalah hal yang memang seharusnya kita lakukan, ya. Ketika sholat, ya, sholatnya di musola, tapi ruhnya itu ada di stasiun. Ya. Ketika kita sholat di musola, rohnya ada di lapangan bulu tangkis gitu. Aduh, tadi mau main bulu tangkis, persiapannya gitu. Ya. Biasanya kayak gitu, yaitu manusia. Alhamdulillahnya itu tidak dijadikan syarat atau rukun dalam sholat, Pak. Coba bayangin, Pak. Kalau khusyuk itu adalah rukun, nggak ada yang sanggup, Pak. Nggak ada yang sanggup. Ya, hampir seluruh manusia itu nggak ada yang sanggup untuk sedikit pun. Ya, dari awal sampai akhir tidak terdetik gitu, benar-benar khusyuk, tidak terdetik. Tidak terdetik tergoda. Kita di sini ya bola-bola gitu. Masyaallah Akbar. Kaku anjing di luar gitu. Anjing apa sih bersikap makan gitu. Kita nggak khusyuk di sini. Nggak khusyuk. Nah itu ketika kita menjalankan perintah Allah itu belum tentu kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal masuknya surga itu adalah karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau kemana lagi ke surga, Pak? Mau jubilah kalau harus berkata gitu. Mau kemana kalau ke surga? Makanya orang ngajari boleh kita meminta surga itu boleh. Pak diajari ketika kita bulan puasa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, tolakmu wa ridhamu ya Allah, dan jannah, dan juga surgamu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Boleh. Cuma ada juga doa yang diajarkan para ulama. Para ulama ada juga. Jadi jangan mengharapkan surga. Karena umat Islam apa yang bisa dipastikan seluruhnya masuk surga. Man akhir kalau la ilaha illallah, barang siapa yang akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah, dakhala jannah, pasti masuk surga. Barang siapa yang ada satu terdetik di hatinya, walaupun sebesar biji zarah, walaupun seberat butiran gandum,
dia akan pasti masuk surga. Dan itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Pasti masuk surga. Yang jadi masalah, apakah ditransit dulu ke neraka? Itu yang jadi masalah. Apakah ditransit dulu? Makanya doanya itu, kata ulama, doanya itu ya boleh minta surga, cuma kita iringi juga dengan dihindarkan dari siksa api neraka. Ya Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Ya Allah, aku mohon ridhamu, aku mohon surgamu, dan juga aku mohon hindarkan aku dari siksa api neraka. Jadi mohon untuk dihindarkan dari siksa api neraka. Semua umat Islam pasti masuk surga, pasti. Tapi tidak semua umat Islam itu transit di neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah hindarkan, yang tidak transit ke neraka dulu. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu cara mendapatkan keriduan Allah itu salah satunya dengan cara kita berselawat. Karena memang selawat itu satu amalan ibadah yang pasti diterima, pasti Pak. Pasti nyampe ke Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad akan berdoa, ya, akan berdoa untuk kita supaya kita didoakan oleh sosok manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin berapa. Ya kita aja sih waktu pacaran belum apa yang diminta juga sama ya kita dulu kita beliin, kita bela-belain gitu ya. Kita bela-belain walaupun nggak punya uang, kita bela-belain utang. Gitu. Mau nonton ya, bela-belain utang mah buat nonton kan. Baju habis baju giliran. Jadi seperti itu Pak, apa namanya, salah satu fadilah dari sholawat itu adalah kita dalam rangka mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tadi belum tentu amal ibadah yang kita laksanakan dari mulai kita balik sampai dengan saat ini itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Ya, yang kita harapkan hanyalah sholawat dari Nabi Muhammad SAW. Sholawat itu pertolongan, salah satu maknanya pertolongan, syafaat dari Nabi Muhammad SAW, pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, diselamatkan, selamat. Insya Allah. Ya mudah-mudahan di momentum bulan Maulud ini kita Allah takdirkan, Allah letakkan di hati kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, untuk mencintai sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat yang banyak, apapun itu, mau yang pendek, mau yang panjang, ya. Banyak macam-macam sholawat. Yang paling pendek ya sholawat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Mau yang banyak-banyak bisa. Yang tadi kita bacakan itu termasuk kategori buat awam ya, buat pemula itu adalah yang panjang-panjang. Kayak sholawat tadi mujiat itu ya, mujiat itu termasuk sholawat panjang buat pemula istilahnya gitu, buat kita seperti kita ini. Nah, yang lebih panjang dari itu banyak Pak. Yang lebih panjang dari itu banyak. Tapi asal tiba-tiba dengan sholawat mujiat yang baru kita baca, ya tadi sholawat beranwa, sholawat takrijiyah atau nariyah gitu ya, nariyah. Padahal kan kalau yang sholawat nariyah ya, sholawat nariyah dibaca Pak, sholawat nariyah itu sholawat populer ya, sholawat yang populer di Indonesia terutama di kalangan santri ataupun ulama kita, sholawat nariyah itu banyak keutamaan yang memang disampaikan ketika kita ngaji dulu terkait sholawat nariyah. Ada yang ngamalin yang tiap habis sholat 11, ya, 11 dia baca setiap habis sholat 11.
Jadi 40 ada 1000 gitu ya. Itu resep dari para ulama kita, guru-guru kita. Dibaca aja, kenapa harus operasi, kenapa harus 40 sih, kenapa harus 100, kenapa harus 1000, itu resep ya. Kata dokter ya, sakit apa, sakit pusing, ada mencet selanjutnya, batuk nih, kasih resep minum obat ini sebelum makan 3 kali sehari atau 2 kali sehari, minum obat ini 3 kali sehari, makan apa, pakai salep ini sehari 3 kali habis mandi. Pernah nggak Pak kita nanya, dok ini kenapa sih mesti 3 kali sehari? Pernah nggak Pak? Ke dokter, kita berobat nih, ke dokter nih, dikasih resep, Pak nih resepnya, ini dia minumnya 3 kali sehari, belum makan 3 kali sehari, habis makan 3 kali sekali, sekian ya, tapi minum sampai habis. Pernah nggak Pak kita nanya, kenapa sih dok 3 kali sehari? Hampir nggak pernah Pak. Nggak pernah. Kenapa kita nurut? Karena kita percaya itu adalah apa namanya, kita percaya sama dokter kalau itu insya Allah akan menjadi wasilah kesembuhan kita, kan gitu ya. Kita percaya. Nah ini ketika ulama kita ngasih resep, kita kadang ngeluh, bukan ngeluh ya, curhat sama ulama. Pak Kiai, aduh ini kok apa masalah nggak kelar-kelar ya, gitu. Ini kesulitan hidup nggak kelar-kelar, musibah ada aja. Pak Kiai, saya pengen anak saya lulus nih ujian ini, saya pengen punya apa namanya niatan saya terkabul nih. Kiai, guru kita itu masih resep. Ya udah nih baca sholawat 1000 kali sekali duduk misalnya. Kalau dibaca sholawat 10 kali, kalau dibaca anwar 10 kali. Itu adalah resep. Nggak usah ditanya dapatnya dari mana. Maksudnya, Pak Kiai, kenapa sih harus 100 kali? Kenapa sih harus 1000? Nggak usah ditanya Pak. Itu adalah hasil riyadhah mereka, hasil apa namanya pengalaman spiritual mereka. Itu adalah kunci, adalah resep dari guru-guru kita. Bacaannya Pak, baca. Tadi balik lagi, ini ada yang ngajarin sholawat, nah yang baca dibagi sholat 11 kali, baca Bismillah, ya Bismillah baca. Ada yang tadi harus 40 kali, 1000 kali, bahkan sekian 1000 kali, baca aja Bismillah. Apakah boleh? Boleh Pak, silakan. Itu termasuk dalam bab dzikir, ya bab dzikir. Ya mudah-mudahan tadi, ya mudah-mudahan dengan keberkahan sholawat yang sering kita baca, terutama setiap malam Jumat, ya, kemarin kita alhamdulillah sudah sholawatan sama-sama. Mudah-mudahan itu dapat menjadi pemicu kita untuk selalu mencintai Nabi Muhammad SAW, dan yang paling kita harapkan adalah kita diampuni umat oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bertepuk sebelah tangan kamu, kita nggak bertepuk sebelah tangan. Kita ngaku umat, ngaku cinta, tapi kalau Nabi kita nggak cinta, nggak nganggap kita Nabi, nggak nganggap kita umat Nabi Muhammad, mau gimana kita? Umat siapa kita? Ya, mudah-mudahan tadi semoga apa yang sudah kita laksanakan, terutama sholawat dan ibadah kita yang lainnya, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Mungkin ini saja apa materi kita pada pagi hari ini tentang sholawat ya. Kita lebih dalam lagi mengenai sholawat. Tapi sholawat itu apa? Kenapa kita disebut sholawat? Dan juga makna sholawat itu sendiri apa? Itu yang alasan kita bersholawat. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, masih menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau ada yang ingin disampaikan dan ditanyakan bisa kita lanjut di sedekah subuh. Yang sedekah subuh sudah masuk sekarang, sudah masuk ke besok. Mari kita tutup saja taruh kita pada pagi hari ini dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.